Media Italia nilai AC Milan butuh 3 pemain baru di bulan Januari. Dengan target perburuan gelar Scudetto yang kini sudah terlihat, AC Milan diperkirakan akan melakukan setidaknya 3 rekrutan penting di jendela transfer Januari. Setelah melalui 13 pertandingan yang dimainkan di Serie A, Milan saat ini berada di puncak klasemen dengan total perolehan 28 poin. Meski banyak hal dapat berubah, Rossoneri jelas menjadi penantang kuat gelar Scudetto musim ini. 3 posisi yang menjadi fokus utama rekrutan adalah seorang bek tengah, seorang bek kanan, dan yang paling utama, seorang striker sentral untuk memperkuat lini serang tim. Dengan Max Allegri menginginkan striker tipe Giroud. Untuk merekrut seorang striker baru yang berkualitas, Milan kemungkinan harus berpisah dengan Santiago Gimenez. Hal ini dipertimbangkan meskipun agen sang pemain baru-baru ini menyatakan harapan agar Gimenez tetap bertahan. Jika skenario penjualan Gimenez tidak terlaksana, manajemen Milan harus mengidentifikasi solusi biaya rendah untuk posisi striker baru tersebut. Solusi ini bisa berupa pinjaman atau biaya transfer yang sangat rendah. Tiga kunci Max Allegri bisa membawa Milan menuju kejayaan Scudetto. Fokus AC Milan saat ini semata-mata ada pada persaingan Serie A dan Supercoppa Italiana bagi para pemain Max Allegri. Ini bisa jadi kunci menuju Scudetto. Prioritas pertama adalah soal pemain di posisi nomor 9. Kebutuhan untuk menemukan striker permanen di lini depan Max Allegri tetap menjadi keharusan. Hal ini menjadi penting mengingat performa Santiago Gimenez yang tidak memuaskan. Prioritas kedua adalah the flank atau pemain di sisi sayap. Situasi lini tengah Milan dianggap lebih tenang, dengan kembalinya Jashari ke rotasi starting 11. Prioritas ketiga adalah the priority atau faktor mendesak, untuk benar-benar mengincar gelar. Diktat Allegri adalah menunggu hingga Maret mendatang untuk melihat posisi Rossoneri di klasemen akhir Serie A. Ini berarti fokus penuh pada setiap pertandingan dan menghindari kecerobohan. Jika posisi mereka masih bagus, peluang meraih gelar akan terbuka lebar. Bertemu agen, Milan bahas masa depan Christopher Nkunku. AC Milan dilaporkan akan segera mengadakan pertemuan penting dengan agen Pini Zahavi. Pembahasan utama diperkirakan terkait Christopher Nkunku. Kekuatan lini serang AC Milan pada paruh pertama musim ini hanya bertumpu pada Rafael Leao dan Christian Pulisic. Keduanya telah menyumbang masing-masing 5 gol krusial bagi tim. Sementara itu, 2 penyerang lain, Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku, belum memberikan kontribusi signifikan. Nkunku baru mencetak 1 gol saja di kompetisi Coppa Italia. Nkunku sendiri didatangkan musim panas lalu dengan total investasi mencapai 42 juta euro, termasuk bonus. Namun, penampilannya yang lesu di Serie A tidak memenuhi ekspektasi besar yang diemban. Manajemen Rossoneri sangat khawatir dengan penampilan Nkunku yang tidak meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka akan segera meninjau kembali situasi Nkunku bersama agennya. Negosiasi kontrak baru Mike Maignan buntu karena masalah gaji. AC Milan dan kiper utama mereka, Mike Maignan, dikabarkan menemui jalan buntu dalam pembicaraan mengenai kontrak baru bagi pemain asal Prancis itu. Menurut pembaruan informasi yang disampaikan oleh Claudio Raimondi di Sport Mediaset XXL, saat ini terdapat kesenjangan sekitar 3 juta euro per musim dalam hal gaji antara tuntutan Maignan dan tawaran yang diajukan oleh pihak Milan. Maignan dilaporkan mencari gaji di kisaran 8 juta euro per musim, jumlah yang akan menjadikannya kiper dengan bayaran tertinggi di Liga Italia Serie A, dan membuatnya jadi pemain dengan pendapatan tertinggi secara keseluruhan di Liga. Di sisi lain, Milan saat ini terjebak pada tawaran gaji sebesar 5 juta euro per musim. Menurut pembaruan dari Milan News, Rossoneri sangat kecil kemungkinannya untuk menaikkan proposal tawaran mereka lebih jauh lagi dari angka tersebut. Sementara kebuntuan ini terjadi, Mike Maignan dikabarkan menarik minat dari beberapa klub top di Eropa, termasuk Chelsea, Juventus, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain. Proses negosiasi tersebut akan dimulai di Januari nanti. Disebut, wakil Modric, Ardon Jashari dinilai bisa jadi kunci bagi Milan. Penampilan starter perdana Ardon Jashari berseragam AC Milan memperlihatkan potensi besar dirinya untuk menjadi pewaris posisi Luka Modric di masa depan. La Gazzetta dello Sport menulis, tidak ada yang mengklaim Ardon Jashari saat ini sama hebatnya dengan Luka Modric, tetapi ia menunjukkan kemampuan bermain sebagai gelandang bertahan. Ia memberikan respons yang dibutuhkan oleh pelatih Massimiliano Allegri di area tengah lapangan, sebuah hal yang sudah lama dinanti-nantikan oleh para staf pelatih dan juga supporter. Bukan kebetulan Rossoneri mengejarnya begitu lama, sampai transfernya menjadi sebuah drama panjang dengan klub lamanya, klub Brugge. Tidak ada pemain lain dalam skuad Milan yang memiliki profil seperti Jashari.
Sorotan utama dari penampilannya saat melawan Lazio adalah umpan terobosannya yang ciamik kepada Estupinan, yang kemudian memberikan peluang terbaik untuk Rafael Leao. Umpan kuat namun presisi lebih dari 20 meter itu membelah pertahanan Lazio, mengingatkan banyak pihak pada gaya bermain khas Andrea Pirlo. Milan mengevaluasi masa depan sang striker seiring kepindahan. Leeds United dan West Ham sama-sama memantau situasi Gimenez dan bisa menawarkan kesempatan bermain reguler yang saat ini kurang ia dapatkan di Serie A. Milan, di sisi lain, hanya akan merekrut penyerang lain jika pemain Meksiko itu benar-benar hengkang pada bulan Januari. Sebagai pemain yang akan ditingkatkan ke Füllkrug dan memiliki masa depan yang panjang, Gimenez memenuhi semua kriteria yang tidak dimiliki pemain Jerman tersebut. Kuncinya adalah apakah West Ham bersedia mengambil risiko dengan riwayat cederanya. Mereka pernah terjerat dalam pertaruhan itu sebelumnya. Saat ini sedang memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki. Gimenez absen di sebagian besar musim lalu karena masalah hamstring dan betis. Menurut Besokcer.com, setiap pemain tentu saja mengalami dampak latihan dan pertandingan terhadap kaki mereka. Tetapi di usianya yang baru 24 tahun, kemampuan pemulihannya akan berada di puncaknya. Luka Modric bisa bantu yakinkan pemain Real Madrid untuk bergabung. Menurut laporan Tuttosport, via Milan News, Milan sangat tertarik untuk mendatangkan kiper cadangan Real Madrid, Andriy Lunin. Pemain Ukraina itu bermain bersama Modric selama beberapa musim di Brebeu, dan manajemen Milan berharap ia dapat membantu meyakinkannya untuk bergabung dengannya di Italia. Ada kemungkinan besar Milan akan membutuhkan pemain nomor 1 baru musim depan karena situasi yang dialami oleh pemain inti saat ini, Mike Maignan. Kontrak pemain Prancis itu akan berakhir setelah musim ini, dan kemungkinan besar ia tidak akan menandatangani kontrak baru dan akan mencari tempat baru. Pemain berusia 26 tahun itu sempat dikaitkan dengan kepindahannya selama musim panas, dan diperkirakan ia akan hengkang untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama. Namun, ia dikabarkan bahagia di Madrid meskipun menjadi pelapis Thibaut Courtois. Dengan pemain Belgia itu menandatangani kontrak baru hingga 2027. Lunin mungkin merasa 2026 adalah waktu yang tepat untuk memulai babak baru. Jika Maignan benar-benar meninggalkan Milan, itu akan membuka peluang bagi Lunin untuk menjadi kiper utama. Ketika pemain Ukraina ini menggantikan Courtois, ia telah menunjukkan kemampuannya untuk menjadi starter yang konsisten di level tertinggi. Itulah sebabnya beberapa klub besar mulai menanyakan ketersediaannya di musim panas. Sayap Milan bangkit. Davide Bartesaghi dan Saelemaekers jadi kunci utama. Media Italia menilai kebangkitan sayap AC Milan dimulai dari bangkitnya penampilan pemain kunci, seperti Davide Bartesaghi dan Alexis Saelemaekers. Davide Bartesaghi dan Alexis Saelemaekers, secara mengejutkan, berpotensi menjadi dua pemain terbaik Milan di posisi bek sayap sejauh ini. Surat kabar Tuttosport menulis bagaimana Rossoneri mengalami kebangkitan di musim ini, dan kedua pemain ini menjadi kunci utama kesuksesan tersebut. Saelemaekers kembali ke klub dan Max Allegri meminta agar ia tetap dipertahankan. Allegri bahkan mempertimbangkan pemain ini sebagai starter reguler di dalam sistem permainannya saat ini. Dengan pertahanan yang waspada dan agresivitas di lini depan, mantan pemain sayap tersebut terlihat akhirnya telah mencapai kedewasaan. Sergio Ramos gratis ke AC Milan saat usianya mendekati 40 tahun. Menurut berbagai laporan, Sergio Ramos telah menawarkan dirinya ke AC Milan sebagai agen bebas dan ingin bersatu kembali dengan Luka Modric. Bek berusia 39 tahun itu meninggalkan Eropa pada musim panas 2024 untuk petualangan baru di Meksiko bersama CF Monterrey. Tetapi kontraknya hanya berlaku hingga 31 Desember. Artinya, ia akan tersedia sebagai agen bebas mulai 1 Januari dan dilaporkan ingin kembali ke sepak bola Eropa. Meskipun ulang tahunnya yang ke-40 akan jatuh pada bulan Maret. Menurut Calciomercato.com dan lainnya, Ramos dan perwakilannya mendekati Milan untuk menanyakan apakah mereka tertarik merekrut veteran tersebut. Ini akan memberinya kesempatan untuk bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid, Modric, yang menikmati kehidupan baru di Serie A di usia 40 tahun. AC Milan rencanakan kepindahan Jean-Philippe Mateta. Milan mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu pada musim panas, tetapi mendapat pukulan ketika mereka gagal bermain di sepak bola Eropa sementara Palace lolos ke Liga Konferensi. Pemain internasional Prancis itu memprioritaskan kesempatan bermain sepak bola Eropa, tetapi dengan Milan yang kini melaju ke puncak Serie A, mereka dapat menyalakan kembali minat mereka. Mantan kepala pencari bakat Man United Mick Brown mengatakan kepada Football Insider pada 24 November bahwa Mateta sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Crystal Palace dan sudah menilai pilihannya. Namun,
Kesepakatan apapun kemungkinan besar akan terjadi di akhir musim. Dengan kepindahan pada bulan Januari dianggap sangat tidak mungkin mengingat pentingnya dia bagi tim Glasner.